Aku hampir menikahi adik tiriku. Pak Ardi menatap rumah sederhana di depannya. Rumah yang selama ini menjadi tempat ia berlindung bersama keluarganya. Pagi itu, dia harus pergi. Keputusan berat ini dibuat setelah berkali-kali dihantam kegagalan demi kegagalan dalam upayanya mencari nafkah di desa. Desa kecil yang sunyi itu tak lagi bisa memberikan penghidupan bagi keluarganya. "Pak, apa kau benar-benar harus pergi?" Suara lembut Bu Murni, istrinya, terdengar bergetar. Dia menggenggam tangan suaminya erat, seolah berharap bisa menghentikan langkahnya. "Aku harus, Bu," jawab Pak Ardi dengan suara berat. "Di sini tak ada lagi peluang. Kita harus mencari rezeki di kota." Di samping mereka Dika, anak semata wayang yang baru berusia 6 tahun, duduk di tangga depan rumah, memeluk lututnya. Matanya yang polos menatap penuh tanya, belum sepenuhnya mengerti apa yang sedang terjadi. "Kenapa ayah harus pergi? Ayah nggak suka sama Dika lagi ya?" tanyanya dengan suara kecil. Pak Ardi tersenyum kecut dan berjongkok di hadapan anaknya. "Bukan begitu, Nak. Ayah harus pergi bekerja supaya Dika dan ibu bisa hidup lebih baik. Nanti kalau ayah sudah sukses, kita semua bisa tinggal bersama lagi." Dika menatap ke bawah, menggigiti bibirnya. "Tapi kenapa harus lama, Ayah?" Pak Ardi menatap dalam mata anaknya, berharap menemukan kekuatan dalam janji-janji yang ia ucapkan. "Ayah nggak akan lama, Nak. Ayah janji ayah pasti pulang." Namun Bu Murni tahu janji itu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Kota besar penuh dengan ketidakpastian. Seberapa sering orang pergi dan tidak kembali. Tapi, tak ada pilihan lain. Situasi ekonomi keluarga mereka semakin sulit. Ladang kecil yang mereka miliki sudah tidak lagi mampu mencukupi kebutuhan. Hari kepergian Pak Ardi tiba. Desa kecil itu tampak sunyi seperti biasanya. Hanya beberapa tetangga yang mengiringi langkahnya menuju jalan besar di mana bus akan membawanya ke kota. Bu Murni dan Dika berdiri di depan rumah, melambaikan tangan untuk terakhir kali. Dika menahan air mata, berusaha terlihat kuat di depan ayahnya. "Jaga dirimu baik-baik ya, Pak," kata Bu Murni sambil menggigit bibir bawahnya, menahan tangis. Pak Ardi mengangguk. "Aku akan kembali secepat mungkin, Bu. Kamu juga jaga Dika. Jadilah kuat untuknya." Mata Dika berkaca-kaca saat bus perlahan menjauh, membawa ayahnya pergi. Suara deru mesin bus semakin mengecil, hingga akhirnya hilang dari pandangan. Dika berdiri terpaku, memandangi jejak bus yang mulai lenyap di ujung jalan. Saat itu, sebuah rasa kosong mulai muncul dalam hatinya. Dia tidak tahu bahwa hari itu adalah awal dari kehilangan yang panjang. Waktu berlalu. Hari-hari yang dijanjikan berlalu begitu cepat menjadi minggu, kemudian bulan. Pada awalnya, Bu Murni dan Dika menunggu dengan penuh harap. Setiap pagi, Bu Murni bangun lebih awal, berharap ada surat atau kiriman uang dari Pak Ardi. Namun, setiap hari, mereka hanya menemukan kotak surat kosong dan keheningan yang menggantung di udara. "Dika, ayahmu sedang sibuk," ucap Bu Murni berulang kali setiap kali Dika bertanya. Dia pasti akan segera mengirim kabar. Tetapi di dalam hatinya, Bu Murni mulai merasa cemas. Tak ada kabar, tak ada uang. Semua janji seolah hilang bersama angin. Dika tumbuh tanpa kehadiran ayahnya, dan dengan setiap tahun yang berlalu, rasa kehilangan itu berubah menjadi kemarahan. Dia sering melihat teman-temannya bermain bersama ayah mereka di ladang atau di pasar. Setiap kali dia melihat itu, dia tak bisa menahan rasa cemburu dan sakit hati. Suatu sore, ketika Dika baru pulang dari sekolah, dia menemukan ibunya duduk di dapur, memandangi surat-surat tak berbalas yang pernah mereka kirimkan ke alamat yang diberikan Pak Ardi sebelum pergi. "Bu, apa ayah akan pulang?" Dika bertanya dengan nada lelah, hampir tanpa harapan. Bu Murni tidak segera menjawab. Dia menatap surat-surat itu, mencoba mencari kata-kata yang tepat. Kita harus tetap berdoa, Nak. Ayahmu pasti akan kembali." Namun saat itu, baik Dika maupun Bu Murni tahu bahwa janji itu semakin sulit dipercaya. Mereka hanya terdiam, masing-masing tenggelam dalam pikirannya sendiri, berharap keajaiban akan datang dan membawa Pak Ardi pulang. Tahun-tahun berlalu, dan Dika tumbuh menjadi pria dewasa yang tangguh, meski hatinya masih menyimpan luka lama. Kehidupan di desa semakin sulit. Ladang kecil peninggalan ayahnya hanya cukup untuk menopang kebutuhan sehari-hari. Dan Bu Murni yang semakin tua mulai sering sakit-sakitan. Dika tahu bahwa tanpa sosok ayah, keluarganya semakin terpuruk dalam kesulitan.
Suatu malam, setelah membantu ibunya membereskan rumah, Dika duduk di depan rumah, memandangi langit yang gelap. Pikiran tentang ayahnya terus menghantui. Hingga kini, tidak ada kabar yang datang dari Pak Ardi, tidak ada uang, tidak ada pesan. Semua harapan mulai terasa sia-sia. "Bu," ujar Dika pelan, memecah keheningan. "Aku sudah lama berpikir. Mungkin sudah saatnya aku pergi ke kota." Bu Murni yang sedang menyiapkan teh di dapur, terdiam mendengar kata-kata itu. Dia berjalan perlahan menuju teras, duduk di samping Dika. "Ke kota?" tanya Bu Murni, menatap anaknya. "Kenapa, Nak? Kau ingin meninggalkan ibu di sini?" "Bu," Dika menghela napas panjang, menatap ke bawah. "Aku nggak bisa terus begini. Desa ini nggak ada masa depan lagi buat kita. Aku nggak bisa berhenti berpikir soal ayah. Dia di mana? Kenapa dia nggak pernah pulang? Aku mau ke kota untuk mencarinya. Mungkin ada jawaban di sana." Bu Murni terdiam sejenak, lalu menghela napas panjang. "Nak, ayahmu pergi bertahun-tahun lalu. Banyak orang yang pergi ke kota dan tak pernah kembali. Bagaimana kalau kau tidak bisa menemukannya?" Dika menatap ibunya dengan tekad. "Aku harus mencoba, Bu. Aku nggak bisa hidup terus dengan pertanyaan-pertanyaan ini. Aku harus tahu, meski jawabannya tidak seperti yang aku harapkan." Bu Murni menatap anaknya dengan penuh kasih, walaupun rasa cemasnya tak bisa ia sembunyikan. "Baiklah Dika, kalau itu yang kau putuskan, Ibu hanya bisa berdoa agar kau menemukan apa yang kau cari." Keesokan harinya, Dika berpamitan kepada ibunya dan para tetangga. Dengan beberapa lembar uang hasil tabungan yang ia kumpulkan dari bekerja di ladang, ia berangkat ke kota, berharap bisa menemukan jawaban atas misteri yang telah menghantuinya selama bertahun-tahun. Kota itu jauh berbeda dengan desa yang ia kenal. Bangunan-bangunan tinggi menjulang, jalanan penuh kendaraan, dan suara bising menjadi musik sehari-hari yang asing baginya. Hari-hari pertama di kota dipenuhi dengan kebingungan dan ketidakpastian. Dika tak punya petunjuk konkret tentang di mana ayahnya bisa berada. Satu-satunya informasi yang ia pegang adalah alamat terakhir yang pernah dituliskan ayahnya bertahun-tahun lalu. Namun, ketika ia mencoba mencarinya, alamat itu ternyata sudah berubah menjadi gedung perkantoran. Suatu sore, setelah berhari-hari berkeliling tanpa hasil, Dika duduk di sebuah taman kota. Perutnya lapar dan kakinya terasa lelah setelah berjalan tanpa arah. Ia merasa putus asa. Apa ini semua sia-sia? Batinnya bertanya. Tiba-tiba, pandangannya tertuju pada seorang wanita muda yang duduk di bangku sebelah, tengah asyik membaca buku. Rambutnya panjang terurai dan kulitnya bersih. Dia tampak berbeda dari keramaian orang-orang yang lalu lalang di sekitarnya. Tanpa sadar, Dika terdiam memandangi wanita itu. Ada sesuatu yang membuatnya tertarik. Wanita itu sesekali tersenyum kecil saat membaca, seolah-olah isi buku yang dibacanya menyenangkan. Merasa penasaran, Dika memberanikan diri mendekati. "Maaf, boleh aku duduk di sini?" tanya Dika dengan hati-hati, menunjuk bangku yang ada di sebelahnya. Wanita itu menoleh, tersenyum lembut, dan mengangguk. "Tentu, silakan." Setelah duduk, Dika merasa sedikit canggung. "Kau suka membaca?" tanyanya mencoba memulai percakapan. Wanita itu mengangguk sambil tersenyum lagi. "Iya, aku suka sekali. Buku ini salah satu favoritku." Dia memperlihatkan sampul buku yang tengah dibacanya. Dika mengangguk, meski sebenarnya tidak terlalu tahu banyak tentang buku-buku. "Oh, keren. Namaku Dika by the way. Senang bertemu denganmu, Dika." "Namaku Nadia," jawab wanita itu dengan ramah. Percakapan mereka pun mengalir begitu saja. Mereka berbicara tentang banyak hal, tentang kehidupan di kota, tentang kesulitan mencari pekerjaan, hingga tentang hal-hal kecil seperti cuaca yang kadang tak menentu. Nadia memiliki aura yang membuat Dika merasa nyaman. Dia seperti sosok yang hangat dan penuh perhatian. Dika bahkan melupakan sejenak rasa lelah dan frustasinya. Seiring waktu, Dika dan Nadia semakin sering bertemu di taman itu. Dika mulai merasa terikat dengan sosok Nadia, meskipun di dalam hatinya masih ada tujuan besar yang belum tercapai, mencari keberadaan ayahnya. Suatu hari saat mereka tengah berjalan-jalan bersama, Nadia menatap Dika dengan pandangan serius. "Kenapa kau datang ke kota, Dika?" tanya Nadia tiba-tiba. Dika terdiam sejenak,
berpikir. Dia tahu bahwa pertanyaan ini tak bisa terus ia hindari. Aku datang ke sini untuk mencari ayahku. Dia meninggalkan kami bertahun-tahun lalu dan aku tidak tahu kemana dia pergi. Ini mungkin terdengar bodoh, tapi aku merasa harus menemukannya. Nadia terkejut. Oh, aku nggak tahu kalau ceritamu seberat itu. Aku harap kau bisa menemukannya. Ya, aku juga berharap begitu. Dika mengangguk pelan. Tapi kadang aku merasa ini seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Ayahku bisa di mana saja di kota ini. Nadia tersenyum lembut dan menepuk bahu Dika. Jangan menyerah, Dika. Kau pasti bisa menemukannya. Kota ini besar, tapi tidak ada yang mustahil. Dika merasa mendapatkan kekuatan baru dari dukungan Nadia. Meski pencariannya masih jauh dari selesai, setidaknya kini dia memiliki seorang teman yang bisa ia percaya. Setelah beberapa kali bertemu dengan Nadia, hubungan Dika dan Nadia semakin dekat. Mereka mulai saling bercerita tentang kehidupan masing-masing, dan Dika merasakan kenyamanan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Nadia selalu mendengarkan dengan penuh perhatian setiap kali Dika bercerita tentang masa lalunya, terutama tentang ayahnya yang pergi tanpa kabar. Suatu sore, setelah menghabiskan waktu bersama di sebuah kafe kecil di kota, Dika memutuskan untuk lebih terbuka. Nadia menatapnya dengan penuh perhatian saat Dika memulai ceritanya. Nadia, ujar Dika perlahan. Sebenarnya aku datang ke kota ini bukan hanya untuk mencari pekerjaan. Aku juga mencari ayahku. Nadia mengerutkan kening, terkejut dengan pengakuan tersebut. Ayahmu? Kamu belum pernah cerita tentang dia sebelumnya. Apa yang terjadi? Dika menghela napas. Ayahku meninggalkan kami ketika aku masih kecil. Dia bilang dia pergi ke kota untuk memperbaiki kehidupan kami. Tapi sejak dia pergi, tidak ada kabar apapun. Ibu dan aku menunggunya bertahun-tahun, tapi dia tidak pernah kembali. Nadia mengangguk pelan, memahami rasa sakit yang tersirat dari cerita Dika. Itu pasti berat buat kamu dan ibumu, katanya pelan. Dika tersenyum pahit. Ya, sangat berat. Tapi aku sudah berjanji pada diriku sendiri. Aku akan menemukannya. Aku ingin tahu kenapa dia meninggalkan kami. Setelah hening sejenak, Nadia pun memutuskan untuk berbagi sesuatu yang lebih dalam tentang dirinya. Dika, aku juga punya cerita yang mungkin tidak pernah aku ceritakan padamu, katanya dengan suara lembut. Aku tumbuh besar bersama ibuku, tapi ayahku, dia bukan sosok yang selalu ada di hidupku. Dia punya kehidupan lain sebelum menikah dengan ibuku. Dika menatap Nadia dengan penasaran. Apa maksudmu? Nadia menghela napas panjang sebelum melanjutkan. Ayahku pernah menikah sebelumnya. Aku dengar dia punya keluarga lain di luar sana, tapi dia jarang bicara soal itu. Yang ku tahu, setelah meninggalkan keluarganya yang lama, dia menikah dengan ibuku, dan aku lahir dari pernikahan itu. Dika terkejut mendengar cerita Nadia. Jadi ayahmu pernah punya istri dan anak lain? Nadia mengangguk. Ya, tapi aku tidak tahu banyak soal mereka. Ayahku tidak pernah benar-benar terbuka tentang masa lalunya. Mendengar cerita Nadia, Dika merasakan sesuatu yang aneh di hatinya, tapi dia memilih untuk mengesampingkan perasaan itu. Yang penting sekarang, kita sudah menemukan kebahagiaan kita sendiri, kata Dika, mencoba menyembunyikan kekhawatirannya. Aku merasa nyaman bersamamu, Nadia. Aku ingin kamu tahu itu. Nadia tersenyum lembut. Aku juga merasa hal yang sama, Dika. Seiring berjalannya waktu, hubungan mereka semakin kuat, dan Dika mulai berpikir untuk membawa hubungannya dengan Nadia ke jenjang yang lebih serius. Ia tahu bahwa Nadia adalah orang yang ingin ia habiskan sisa hidupnya bersama. Dika memandangi cincin di tangannya. Kilauan permata kecil di tengahnya seakan merefleksikan segala harapan dan cinta yang ia simpan untuk Nadia. Ini saatnya, gumamnya pelan menguatkan diri. Setelah berbulan-bulan saling mengenal dan tumbuh rasa cinta, Dika yakin bahwa Nadia adalah wanita yang tepat untuknya. Ia ingin segera menjadikan Nadia sebagai pendamping hidupnya. Bu, aku akan melamar Nadia hari ini, kata Dika saat bersiap meninggalkan rumah. Bu Murni, ibunya, tersenyum tipis, meskipun dari sorot matanya terlihat kecemasan. Kamu yakin, Nak? Tanya Bu Murni, sembari menyentuh bahu anaknya. Dika mengangguk mantap. Aku yakin, Bu. Nadia orangnya baik, penyayang, dan aku cinta padanya. Bu Murni menarik napas panjang. Baiklah, Nak. Ibu ikut berdoa semoga semuanya berjalan lancar. Dengan penuh keyakinan, Dika melangkahkan kakinya menuju rumah Nadia bersama ibunya.
Di sepanjang perjalanan, Dika membayangkan betapa indahnya masa depan mereka nanti. Pikirannya terisi oleh bayangan Nadia mengenakan gaun pengantin dan bagaimana kebahagiaan akan menyertai mereka. Begitu tiba di rumah Nadia, Dika merasa gugup untuk sesaat. Ia berusaha menenangkan diri, lalu mengetuk pintu dengan pelan. Pintu terbuka perlahan, memperlihatkan sosok wanita paruh baya yang tersenyum ramah. Ibu Nadia, Bu Maya, tampak seperti biasa, hangat dan penuh kasih. "Oh, Dika dan Bu Murni, silakan masuk," sambut Bu Maya dengan senyuman yang tulus. "Terima kasih, Bu," jawab Dika sopan, seraya menahan gemetar di tangannya. Ia belum sempat menyampaikan niatnya, tapi merasa yakin Bu Maya akan menerimanya dengan baik. Tak lama kemudian, langkah berat terdengar dari ruang dalam. Sosok pria tua muncul dari balik pintu ruang tamu. Dika dan Bu Murni terdiam saat menyadari siapa pria itu. "Bapak," suara Bu Murni pecah. Dika terdiam, tubuhnya kaku. Pak Ardi, ayahnya, berdiri di sana dengan ekspresi bingung yang sama. Detik-detik berlalu seperti jarum jam yang bergerak lambat. Bu Murni tampak pucat, sementara Dika menatap tak percaya. Pak Ardi hanya bisa menatap balik dengan tatapan penuh rasa bersalah. Wajahnya keriput, terlihat lebih tua dari terakhir kali Dika melihatnya bertahun-tahun lalu. Bu Maya, yang berdiri di samping Pak Ardi, tampak bingung melihat ke arah Dika dan Bu Murni. "Kalian saling kenal?" tanyanya dengan nada heran, namun segera menatap Pak Ardi dengan penuh tanya. Pak Ardi akhirnya menghela napas panjang. "Ibu, Dika, aku bisa jelaskan semuanya," katanya. Suaranya terdengar berat dan penuh penyesalan. "Ayah, apa yang ayah lakukan di sini?" Suara Dika bergetar saat akhirnya ia bersuara, mencoba mengendalikan emosinya. Bu Maya, yang berdiri di samping Pak Ardi, tampak bingung melihat ke arah Dika dan Bu Murni. "Kalian saling kenal?" tanyanya dengan nada heran, namun segera menatap Pak Ardi dengan penuh tanya. Pak Ardi akhirnya menghela napas panjang. "Ibu, Dika, aku bisa jelaskan semuanya," katanya. Suaranya terdengar berat dan penuh penyesalan. Dika mengambil langkah mundur, semua pikirannya tentang melamar Nadia kini berantakan. Perasaannya hancur ketika ia menoleh ke arah Nadia, yang berdiri di ambang pintu, tak tahu apa yang terjadi. "Ada apa, Dika?" tanya Nadia dengan ekspresi bingung, seakan semua ini tak masuk akal baginya. Kenapa semua orang tampak tegang? Dika menatap Nadia dengan mata penuh luka. "Nadia, kamu..." Ia tak mampu melanjutkan kalimatnya. Sesuatu dalam dirinya enggan menerima kenyataan yang tampak semakin jelas. Nadia tak menyadari apa yang sebenarnya terjadi, mendekat ke Dika. "Katakan, Dika, apa yang terjadi?" Akhirnya, Pak Ardi berbicara lagi. "Nadia, Dika, kalian harus tahu kebenaran. Nadia, Dika adalah anakku dari pernikahanku yang pertama dengan Bu Murni." Nadia terbelalak. "Apa? Tidak, itu tidak mungkin." Nadia memandang Dika dan Bu Murni, lalu kembali kepada ayahnya mencari penjelasan. "Jadi, kamu..." Suara Nadia mulai tersendat. "Kamu kakakku?" Suasana ruangan mendadak menjadi sunyi. Hanya terdengar napas tercekat dari semua orang yang ada di sana. Dika merasa seluruh dunianya hancur di hadapannya. Semua cinta yang ia rasakan untuk Nadia kini berubah menjadi perasaan kehilangan yang menyakitkan. Aku tak tahu harus berkata apa." Dika memejamkan matanya, menahan air mata yang hampir jatuh. Ia tak pernah menyangka takdir akan mempermainkannya sedemikian rupa. "Maafkan aku," bisik Pak Ardi dengan nada penuh penyesalan. "Aku tak pernah bermaksud menyakiti kalian. Tapi, inilah kenyataannya." Nadia melangkah mundur, merasa dikhianati oleh semua orang di sekitarnya. Hatinya terasa kosong. Dika, pria yang ia cintai, ternyata adalah kakaknya. Bagaimana mungkin ini terjadi? Nadia bertanya pelan, hampir tidak bisa percaya dengan apa yang ia dengar. Dika memegang erat cincin di tangannya. "Aku datang ke sini untuk melamarmu, Nadia," katanya pelan, nyaris tanpa suara. "Tapi sekarang, aku harus pergi." Dengan air mata yang akhirnya jatuh, Dika meninggalkan rumah itu dengan langkah berat, diikuti oleh Bu Murni yang memeluknya dari belakang, mencoba menenangkan hati anaknya. Sementara itu, Nadia jatuh terduduk di ruang tamu, tak kuasa menahan air mata kesedihannya. Di balik kesunyian malam yang menggantung, dua keluarga yang terpecah harus menerima kenyataan pahit bahwa cinta mereka terhalang oleh ikatan darah. Langkah Dika yang berat bergema di lorong menuju rumahnya. Rasanya setiap langkah yang ia ambil semakin membebani dadanya.
Di sampingnya, Bu Murni terus menggenggam erat tangan putranya, meski hatinya sendiri diliputi kegelisahan. Mereka berdua sama-sama memikirkan hal yang sama, Pak Ardi, dan kenyataan bahwa Nadia adalah adik tiri Dika. Setelah tiba di rumah, suasana terasa sunyi. Dika hanya duduk di kursi kayu tua, menatap lantai dengan tatapan kosong. "Bu," bisik Dika akhirnya, suaranya serak karena menahan segala rasa yang membuncah dalam dadanya. "Kenapa ayah meninggalkan kita dan menikah lagi? Kenapa dia tidak pernah kembali?" Bu Murni menarik napas panjang. Air mata yang sudah lama ia tahan akhirnya mengalir di pipinya. "Ibu tidak tahu pasti, Nak. Waktu itu, ayahmu bilang dia ke kota untuk mencari pekerjaan. Tapi setelah beberapa tahun berlalu tanpa kabar, ibu tahu dia takkan kembali." Dika menggeram pelan. "Dan sekarang aku tahu alasannya. Dia menikah lagi. Dia punya keluarga baru. Kenapa dia tidak memberitahuku dari dulu? Apa dia benar-benar sudah melupakan kita?" Bu Murni menundukkan kepalanya, suaranya bergetar. "Ibu juga tak tahu, Nak. Hanya ayahmu yang bisa menjawab semua itu. Tapi sekarang, dia harus menjelaskan semuanya." Malam itu terasa panjang bagi Dika dan Bu Murni. Keduanya duduk dalam keheningan, masing-masing terjebak dalam pikiran mereka sendiri. Keesokan paginya, Dika memutuskan untuk menemui Pak Ardi dan menuntut penjelasan. Di rumah Nadia, suasana terasa tak nyaman sejak kejadian kemarin. Nadia duduk di kamar, wajahnya masih tampak kusut setelah semalaman menangis. Pikirannya kacau. Bagaimana bisa pria yang ia cintai ternyata kakak tirinya? Rasanya seperti mimpi buruk yang tak pernah ia bayangkan. Tak lama kemudian, suara ketukan pintu mengagetkan Nadia dari lamunannya. Itu Dika. Dia berdiri di ambang pintu, dengan wajah yang tampak lelah dan penuh tekad. "Aku harus bicara dengan ayahmu," kata Dika singkat. Nadia tak berusaha menghalanginya. Ia hanya mengangguk lemah, lalu memanggil Pak Ardi yang berada di ruang tamu. Pak Ardi tampak tegang saat melihat Dika. Pria paruh baya itu duduk dengan punggung sedikit membungkuk. Wajahnya penuh kerutan, seakan membawa beban berat bertahun-tahun yang akhirnya menghantamnya kembali. "Pak Ardi," kata Dika dengan suara yang tenang tapi tegas. "Aku ingin tahu kenapa. Kenapa ayah meninggalkan aku dan ibu? Kenapa ayah tidak pernah kembali? Apa keluarga baru ayah lebih penting?" Pak Ardi menatap putranya dengan mata yang penuh penyesalan. Dia menghela napas berat sebelum mulai berbicara. "Dika, ini bukan karena kalian tidak penting. Dulu, aku benar-benar berencana untuk kembali, tapi keadaan di kota berubah. Aku bertemu dengan Bu Maya, dan hal-hal berkembang dengan cara yang tak terduga. Kami tidak meminta alasan, Pak. Aku cuma ingin tahu kebenaran," potong Dika. Emosinya mulai mendidih. Pak Ardi mengangguk pelan. "Aku menikah lagi dengan Bu Maya, dan aku tahu itu salah tanpa memberitahumu dan ibumu. Tapi, pada saat itu, aku bingung bagaimana caranya kembali. Aku malu pada diriku sendiri. Aku tak tahu bagaimana cara menghadapi kalian. Jadi ayah memilih meninggalkan kami begitu saja?" Dika berdiri, menatap ayahnya tajam. Ayah memilih jalan keluar yang mudah. Ayah membangun keluarga baru dan melupakan keluarga lama. Itu yang sebenarnya, kan? Pak Ardi menunduk, tak mampu membalas tatapan putranya. "Aku tidak bisa menyangkal kesalahan itu. Aku sudah menyesalinya selama bertahun-tahun, tapi aku tahu penyesalan itu tak cukup untuk memperbaiki semuanya." Dika mengepalkan tangan, menahan marah. "Ayah tahu, ini lebih dari sekadar rasa marah. Ayah menghancurkan hidupku. Aku hampir menikahi adik tiriku sendiri. Bagaimana bisa ayah tidak pernah berpikir ini bisa terjadi?" Suasana semakin tegang, hingga akhirnya Bu Maya masuk ke ruang tamu. "Pak, Dika, tolong, kita semua menderita dalam situasi ini. Tapi kita perlu menemukan cara untuk bergerak maju." Bu Murni yang ikut datang, hanya berdiri di pintu, menyimak percakapan itu dengan hati terluka. Dia tidak berkata banyak, hanya mencoba menahan semua rasa pahit yang kembali mengalir dalam dirinya. Pak Ardi menatap istri barunya, lalu kembali melihat ke arah Dika. "Dika, apapun yang terjadi di masa lalu, aku masih ayahmu. Jika kau bisa memaafkan..." "Maaf?" Dika mendengus pelan. "Maaf mungkin bukan hal yang bisa aku berikan sekarang. Tidak setelah semua ini." "Dika," suara Bu Maya lembut tapi tegas. "Aku tahu kau marah, dan itu wajar. Tapi, di balik semuanya, kita adalah keluarga. Mungkin tidak seperti dulu, tapi
Kita harus menyelesaikan ini dengan baik. Kita tidak bisa membiarkan kebencian menghancurkan segalanya. Dika memandang ke arah ibu tirinya, Nadia dan Pak Ardi. Matanya tertuju pada Nadia yang selama ini ia cintai, namun sekarang perasaan itu hanya membawa luka yang dalam. Aku butuh waktu, kata Dika akhirnya. Suaranya lirih. Aku tidak tahu bagaimana cara mengatasinya, tapi aku tak bisa berada di sini lebih lama. Dengan itu, Dika berbalik dan pergi meninggalkan rumah Nadia dengan perasaan campur aduk. Setelah pertemuan yang penuh emosi dengan Pak Ardi dan keluarga Nadia, Dika kembali ke rumah dengan pikiran yang kacau. Kepalanya penuh dengan pertanyaan-pertanyaan yang tak kunjung mendapatkan jawaban yang memuaskan. Kenyataan bahwa pria yang ia cintai sebagai ayah telah menduakan keluarganya dan membangun kehidupan baru sangat sulit untuk diterima. Namun, yang paling menghancurkannya adalah kenyataan bahwa wanita yang ia cintai, Nadia, ternyata adalah adik tirinya. Hatinya hancur. Beberapa hari berlalu dan Dika memilih untuk mengurung diri di kamarnya. Bu Murni, ibunya, seringkali mencoba berbicara dengannya, tetapi Dika hanya menjawab dengan kata-kata singkat. Ia merasa bingung harus melakukan apa, merasa terjebak antara cinta dan kewajiban keluarga. Suatu sore, ketika matahari mulai terbenam, Bu Murni memberanikan diri untuk berbicara lagi dengan putranya. Ia mengetuk pintu kamar Dika dan menemukan anaknya duduk termenung di depan jendela, memandang jauh keluar. "Dika, nak, ibu tahu ini sangat berat untukmu," kata Bu Murni lembut. Suaranya penuh kasih. "Tapi kau tidak bisa terus begini. Hati yang hancur memang sulit untuk disembuhkan, tapi kau harus berusaha untuk bangkit." Dika menghela napas panjang. "Bu, aku tidak tahu harus bagaimana. Semuanya terasa salah. Nadia, aku mencintainya. Tapi ternyata dia adik tiriku. Bagaimana mungkin aku bisa melanjutkan hidup setelah ini?" Bu Murni duduk di sampingnya, menatap anaknya dengan lembut. "Cinta memang tidak selalu datang dengan cara yang mudah, nak. Kadang, kita harus menerima kenyataan bahwa ada hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Kau sudah mengetahui kebenarannya, dan itu memang menyakitkan. Tapi kau masih punya pilihan untuk menentukan jalan hidupmu ke depan." Dika terdiam sejenak, lalu berkata dengan suara berat, "Aku tidak bisa bersamanya, Bu. Aku tidak bisa melamar adik tiriku. Itu tidak benar. Dan aku tak ingin melukai siapapun, termasuk Nadia." Bu Murni tersenyum kecil, meskipun hatinya juga terluka melihat anaknya harus menghadapi semua ini. "Kau mengambil keputusan yang benar, Dika. Mungkin ini akan menyakitkan untuk sementara, tapi kau akan pulih. Waktu akan menyembuhkan luka-luka itu." Dika menunduk, menyadari bahwa ibunya benar. Meski hatinya berteriak untuk tetap bersama Nadia, akal sehatnya tahu bahwa hubungan mereka tak mungkin dilanjutkan. Ia memutuskan untuk mengakhiri semuanya, meskipun dengan rasa berat di hati. Beberapa hari kemudian, Dika menemui Nadia untuk berbicara dari hati ke hati. Mereka duduk berdua di taman kecil di dekat rumah Nadia, di mana biasanya mereka bertemu. Nadia tampak lemah, matanya masih sembab setelah banyak menangis. "Dika," Nadia memulai dengan suara pelan, "aku tahu apa yang akan kau katakan. Dan, meskipun aku tak ingin mendengarnya, aku tahu ini yang terbaik." Dika mengangguk pelan, menatap wajah Nadia dengan perasaan bersalah. "Nadia, aku sangat mencintaimu, tapi kita tidak bisa melanjutkan hubungan ini. Kita adalah keluarga, dan ini tak mungkin terjadi. Aku harus melangkah mundur demi kebaikan kita berdua." Air mata Nadia kembali mengalir, tapi kali ini ia tersenyum pahit. "Aku juga mencintaimu, Dika. Tapi, mungkin inilah takdir kita. Kita harus melepaskan sesuatu yang tak mungkin bisa kita miliki." Dika menggenggam tangan Nadia untuk terakhir kalinya, memberi kekuatan pada keduanya. "Aku harap kau bisa bahagia, Nadia. Kita harus terus berjalan, meskipun ini sulit." Mereka berdua duduk dalam keheningan untuk beberapa saat, menyadari bahwa ini adalah akhir dari kisah mereka. Setelah itu, Dika berdiri, menatap Nadia sekali lagi sebelum berbalik pergi, meninggalkan cinta yang tak bisa ia raih. Beberapa bulan kemudian, Dika memutuskan untuk kembali ke desa bersama ibunya. Kehidupan di desa mungkin sederhana, tapi di sanalah Dika merasa bisa menemukan kedamaian. Meski hatinya masih terluka, ia tahu bahwa ia telah membuat keputusan yang benar. Waktu berlalu, dan Dika perlahan mulai menerima kenyataan bahwa beberapa hal dalam hidup memang tidak bisa diubah.
Meskipun ia tak bisa bersama Nadia, ia belajar bahwa cinta tidak selalu berarti memiliki. Kadang, cinta berarti melepaskan demi kebaikan orang yang kita sayangi. Takdir dan kenyataan hidup seringkali membawa kita pada pilihan yang sulit, bahkan menyakitkan. Terkadang, cinta harus diiringi dengan keikhlasan untuk melepaskan, terutama ketika keadaan tidak memungkinkan. Meski keputusan yang berat harus diambil, ada kekuatan dalam menerima kenyataan dan berdamai dengan masa lalu. Kita tak bisa mengubah takdir, tapi kita bisa memilih untuk bangkit, melanjutkan hidup, dan mencari kedamaian dalam setiap langkah yang kita ambil.